Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Kaputri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Membahas bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Pernahkah kalian berpikir dari mana asal-usul bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari? Terucap begitu saja atau para ahli dahulu sebelum kita berkumpul untuk merumuskan kata-kata apa saja yang masuk ke dalam bahasa Indonesia? Atau jangan-jangan bahasa Indonesia terbentuk seperti bahasa Inggris yang merupakan kata pinjaman dari bahasa rumpun Indo-Eropa? Iya, betul sekali. Bahasa Indonesia merupakan bahasa campur-campur yang berasal dari para tetua kita berabad-abad tahun yang lalu. Perkembangan bahasa Indonesia erat sekali kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa ini, dari masuknya para penjajah hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa terbitkan buku berjudul Seranai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Isinya adalah 10 donor bahasa Indonesia, yaitu Belanda 3.280 kata, Inggris 1.610 kata, Arab 1.495 kata, Sanskerta Jawa Kuna 677 kata, Cina 290 kata, Portugis 131 kata, Tamil 83 kata, Parsi atau Persia 63 kata, dan Hindi 7 kata. Donor 1. Bahasa Sanskerta. Asal-usul bahasa Indonesia tidak lepas dari sejarah. Contohnya yaitu bahasa Sanskerta, sebuah prasasti ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur pada abad ke-5 menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Mulawarman. Contoh bahasa yang diserap dari bahasa Sanskerta yaitu bahagia dari kata bahagia dan wanita dari kata vanita. Donor 2. Bahasa Arab. Bahasa Arab berkaitan dengan Islamisasi di Nusantara. Russell Jones, linguis yang telaten mengurusi etimologi, mengutarakan bahwa bahasa Arab baru benar-benar diserap ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-16. Contohnya adalah akal yang berasal dari kata akol, iklan yang berasal dari kata iklan, kertas yang berasal dari kata kirtas. Donor 3. Bahasa Parsi. Bahasa ini berasal dari kawasan yang disebut Iran dan sekitarnya. Contoh, baju dari kata bazu dan cambuk dari kata cabuk. Donor 4. Bahasa Hindi. Di India, bahasa Hindi menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris. Contoh bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Hindi adalah setan dari kata stan. Donor 5. Bahasa Tamil. Tamil India Selatan bersinggungan dengan bahasa Melayu sejak 2 milenium. Contohnya badai dari kata fatai. Donor 6. Bahasa Cina. Sebagian bahasa Cina yang diserap ke dalam bahasa Indonesia tidak jauh dari makanan dan minuman. Contohnya bakpao dari kata bahpao dan bakmi dari kata bahmi. Donor 7. Bahasa Portugis. Nusantara yang menjadi titik penting perniagaan membuat bangsa Eropa datang untuk berdagang. Masuklah bangsa Portugis ke Malaka dan Timur Nusantara, membuat Portugis menjadi donor ke-7. Bahasa Portugis yang diserap mempunyai karakteristik perkakas. Contohnya, kata jendela yang berasal dari kata janela dan garpu dari kata garfu. Donor 8.
Bahasa Belanda. Begitu lamanya Belanda di Nusantara, banyak sekali peninggalan Belanda di Indonesia. Dari sistem hukum, arsitektur, budaya, musik, ilmu kedokteran, mode, dan bahasa. Berikut contohnya. Kamar berasal dari kata kamar. Harmonis berasal dari kata harmonis. Donor 9. Bahasa Inggris. Pasca kudeta, Indonesia menjadi lebih akrab dengan Barat. Berbagai kerjasama dagang dan pendidikan dibuat Soeharto yang tidak sabar membuat Indonesia maju. Ia memutuskan untuk impor aneka pengetahuan dari Barat. Dengan itu, banyak para sarjana dan ilmuwan yang dikirim untuk studi ke Amerika dan Eropa. Maka bahasa Inggris berdampak pada bahasa Indonesia. Contohnya, heroik berasal dari kata heroic, dan festival berasal dari kata festival. Donor 10. Bahasa Jepang. Bahasa ini masuk ke Nusantara pada tahun 1942. Contohnya adalah samurai berasal dari kata samurai dan karate berasal dari kata karate. Dari uraian di atas, kehadiran bangsa asing ke Nusantara memiliki dampak terhadap bahasa negeri ini. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.